ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والmuslimin, para pemirsa Hijrah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga pemirsa live Mizan Qudsiyah MKH TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga TV-TV yang lainnya yang tergabung di kesempatan malam yang berbahagia dan mulia ini. Pada kesempatan yang berbahagia dan mulia ini, kembali kita di dalam Al-Adab Al-Islamiyah, adab-adab Islam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pemahaman dari apa yang kita ambil. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memberikan kita adab, menambah ilmu kita, dan memperbaiki tingkah laku kita. Tentunya diperbaiki oleh Al-Quran dan diperbaiki oleh sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian salat serta salam bagi Rasul kita yang mulia, Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pemirsa Hijrah TV di Nusantara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga pemirsa MKH TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan ambil pada kesempatan yang berbahagia dan mulia ini adab sebelum berwudu. Apa saja adab-adab kita sebelum berwudu? Pertama, ketika kita keluar dari kamar mandi, perlu kita ingat Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan dalam riwayat Imam Tirmidzi dan dihasankan oleh beliau dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza kharaja minal khala, apabila beliau keluar dari khala, keluar dari tempat qada'ul hajah, apa yang beliau ucapkan? Ghufranak, ya Rabb, ampunanmu. Ya Rabb, ampunanmu. Taib. Hadis ini dihasankan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Penjelasan dari hadis ini, selesai orang qada'ul hajah, ketika keluar dari tempat qada'ul hajah,
sebelum mulai berwudu. Ketika keluar dia yustahabbu lahu, dianjurkan baginya untuk mengucapkan ghufranak. Ya Allah, ampunanmu. Kenapa dikatakan ampunanmu? Karena nikmat Allah berikan kita saat kita makan, saat kita minum. Kemudian Allah Azza wa Jalla mudahkan dia keluar. Jangan-jangan kurang kita dalam mensyukurinya. Kurang dalam bersyukur. Maka tentu dengan meminta ampunan kepada Allah Azza wa Jalla, ini akan menutup kekurangan tersebut. Adapun riwayat Alhamdulillahilladzi adhaba 'annil adza wa 'afani, ini riwayat yang tidak sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat yang dhaif. Ini dia riwayat yang hasan, ini riwayat Imam Tirmidzi, ini dihasankan oleh beliau, yaitu hanya ucapan ghufranak, ampunanmu ya Rabb. Faedah berikutnya, hirsus sahabah, giatnya dan semangatnya para sahabat untuk membawakan seluruh ucapan, seluruh perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini bukti nyata bagaimana kecintaan beliau sallallahu alaihi wasallam, kecintaan mereka para sahabat terhadap Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, la yutlab al-ghufran illa min Allah. Tidak ada tempat kita meminta bantuan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ghufran la'iq bi janabihi, ampunan yang layak dengan sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Azza wa Jalla Ghafur, Maha Pengampun. Maka talabul maghfirah, sebagaimana disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, Allah Azza wa Jalla berfirman, ya ibadi innakum tukhti'una bil-lail wan-nahar. Hai hambaku, kalian itu bersalah bil-lail wan-nahar, siang dan malam. Wa ana aghfiru dzunuba jami'a, dan aku mengampuni seluruh dosa. Fastaghfiruni aghfir lakum, minta ampunlah kepada aku, niscaya aku akan ampuni. Maka di antara tempat istighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, tempatnya adalah yaitu ketika kita keluar dari tempat qada'ul hajah. Jangan-jangan kurang syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita qada'ul hajah. Kemudian yang kedua, sebelum kita mulai berwudu, ghassul liyad bis sabun wa nahwi, cuci tangan kita dengan sabun atau yang lainnya, ya, setelah keluar WC tentunya. Tapi kalau tidak keluar WC tidak perlu. Tapi sebelum apabila sudah keluar WC, cuci tangan kita dengan sabun atau tanah atau semisalnya. Jangan selesai qada'ul hajat langsung. Maka di dalam Sahih Imam Al-Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, haddatsana Maimunah, telah menceritakan kepada kami Maimunah, qalat sababtu lin nabi sallallahu alaihi wasallam ghusla, aku tuangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam air untuk mandi janabah. Fa afragha bi yaminihi ala yasari, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam tuang, ya, dengan tangan kanannya ke tangan kirinya air. Faghasalahuma, kemudian dicuci tangannya. Ghasala farjahu, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membasuh kemaluannya. Thumma qala biyadihi al-ard famasaha bit-turab, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam gosok tangan bekas mencuci kemaluan itu dengan tanah. Nah, sekarang bisa kita ganti dengan sabun. Karena apa? Ini bukan, ya, seperti air liurnya anjing. Kalau air liurnya anjing, sekali dengan tanah, sisanya dengan air. Ya, tidak bisa diganti dengan sabun. Kalau ini tidak bisa diganti dengan sabun. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pakai sabun, zaman itu nggak ada sabun, maka pakai tanah. Famasaha biturab, maka Nabi SAW gosok tangannya dengan tanah. Thumma ghasalaha, kemudian dibasuh. Thumma tamadmad, mulailah Nabi SAW berkumur-kumur. Wastansyaq, kemudian menghirup air ke dalam hidungnya.
Thumma ghassala wajhahu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membasuh wajahnya. Wa afadha ala ra'sihi. Kemudian menyiram kepalanya. Ya. Thumma tanaha. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyingkir. Faghassala qadamaihi. Lalu membasuh kedua kakinya. Thumma utiya bimindil. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam dibawakan handuk. Falam yanfudh biha. Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yanfudh biha. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak gunakan untuk mengusap air tersebut. Wa fi riwayatil muslimin, dalam riwayat Imam Muslim. Thumma adkhala yadahu fil ina. Nabi sallallahu alaihi wasallam masukkan tangannya ke dalam bejana. Thumma afragha bihi. Kemudian dengan tangan kanan itu digunakan untuk menyebok, ya, menggayung atau mengambil air, ya, ala farjihi, untuk dituangkan di kemaluannya, wa ghassalahu bishimalihi, dan dibasuh kemaluannya dengan tangan kiri. Jadi bukan dengan tangan kanan, karena istinja tidak boleh dengan tangan kanan. Thumma dharaba bishimalil ar. Ini dia. Kemudian tangan bekas mencuci kemaluan tersebut digosokkan ke tanah. Fadallaka hadalkan syadidan, digosok dengan keras. Thumma tawadda'a wudu'ahu lis-shalah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu seperti wudu salat. Thumma afragha ala ra'si. Selesai berwudu seperti wudu salat, kemudian disiram kepalanya. Thalatha hafanat. Ya, tiga cebokan dengan telapak tangan. Mil'a kaffihi. Thumma ghassala sa'ira jasadih. Setelah rata semua kepalanya, lalu disiram seluruh anggota badannya. Thumma tanaha. Kemudian terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam minggir dari tempat mandi tersebut. Fa ghassala rijlaihi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membasuh kedua kakinya. Para pemirsa Hijrah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian juga pemirsa MKH TV dan TV-TV sunnah yang lainnya yang sudah ikut tergabung di kesempatan yang berbahagia dan mulia ini. Apa yang kita ambil faedah dari hadis ini? Yang pertama, istihbabul bada'ati bi ghaslil yadin qabla al-ghusl. Sebelum kita mulai mandi, cuci kedua tangan dulu. Ya. Sebelum kita masukkan tangan kita ke dalam bejana, cuci dulu. Yang kedua, istihbab istikhdamis sabun. Dianjurkan menggunakan sabun atau semisalnya setelah qada'ul hajah, dan sebelum berwudu. Kemudian yang ketiga, istihbab tarkit tanshib ba'dal wudu. Selepas berwudu tidak usah pakai handuk. Tapi kalau dikatakan boleh, boleh. Namun lebih bagus tidak usah pakai handuk. Demikian juga setelah mandi junub. Yang keempat, jawazu tanshifil a'dha. Boleh ya mengusap anggota badan ini ya setelah bersuci. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melarang, hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memakai saja. Kemudian faedah yang kelima, fadlu Maimunah radhiyallahu anha. Hadis ini menunjukkan keutamaan Ibunda Maimunah radhiyallahu anha. Bagaimana beliau memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana beliau berbakti kepada sang suami, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keenam, istihbab tarki ghusli rajulain. Dianjurkan untuk membasuh kaki terakhir. Ya, dianjurkan untuk membasuh kaki itu terakhir. Ya, ila ma ba'dal ghusli, selesai mandi. Ya, idza khasya an tatalawwath, jikalau dikhawatirkan di tempat mandi itu ya akan kecipratan dan kotor. Tapi kalau seperti sekarang maka tidak ada masalah. Begitu air dituang langsung hilang. Ini di zaman dahulu bagaimana itu tanah becek, airnya tergenang di sana, ya, itu yang dikhawatirkan, itu yang tidak diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ya, faedah berikutnya dari hadis ini, ghasslul jasadiyah,
ketika kita membasuh badan kita, ya, di saat junub ini cukup sekali. Ya, tidak perlu berkali-kali, sekali boleh, sudah cukup, asal rata semuanya. Tidak boleh tersisa anggota tubuh ini, tidak boleh tersisa anggota badan ini, harus semuanya rata. Yang kedelapan, masyru'iyatul isti'anah bil ghairi fil wudu. Disyariatkan, ya, al-isti'anah, meminta bantuan dengan orang lain ketika berwudu. Artinya kita katakan boleh, ya, meminta bantuan kepada orang lain di saat kita berwudu. Ini jaiz, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, minta bantuan kepada istrinya. Kemudian yang ke-9, jawazu ightirafil junub. Boleh bagi orang yang junub mengambil air, ya, min ina'il ma'il ladzi yaghtasilu minhu, dari bejana tersebut langsung, tidak ada masalah. Ya. Jadi dia nyebok dari bejana tersebut boleh. Bahkan lebih dari itu, ketika sang suami dan istri mandi bareng ketika junub tidak ada masalah. Ya, dibolehkan oleh syariat kita. Maka lihat Rasulullah SAW mandi bersama istrinya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, dan tangannya saling balapan untuk mengambil air dari bejana tersebut. Kemudian yang ke-10, masyru'iyatul ghusl minal janabah ala hadhil kaifiyah. Disyariatkan kita mandi junub itu seperti cara ini, cara Nabi SAW. Bagaimana? Cuci tangan, bersihkan kemaluan, cuci ini dengan sabun atau tanah, gosok. Setelah itu mulai berwudu seperti wudu salat. Setelah wudu baru ambil air satu genggaman, gosok di kepala bagian kanan, kepala bagian kiri, kemudian kepala bagian tengah sampai ke akar-akar rambut. Setelah itu mulai siram badan ini semuanya. Terakhir cuci kaki. Taib. Kemudian yang ke-11, kaifiyatul ghusl. Tata cara mandi itu tatalakhas fi sittati niqat. Kita ringkas dalam 6 poin. Poin pertama, membasuh kedua telapak tangan 3 kali. Yang kedua, basuh kemaluan dan apa yang terkena, ya, bekas mani, madhi dan semisalnya, ya, dengan sabun. Bagus. Ya, air dan sabun tentunya. Kemudian yang ketiga, ya, kamilan, wudu sempurna. Dan boleh mengakhirkan basuhan kaki terakhir setelah mandi. Kemudian yang keempat, basuh kepala. Yang kelima, basuh seluruh anggota badan. Yang keenam, basuh kedua kaki di tempat yang lain jikalau dikhawatirkan di tempat tersebut akan terkena oleh kotoran. Ini dia ringkasan yang berkaitan dengan, ya, kaifiyat mandi besar, ya, dan tata cara sebelum berwudu, adab-adab sebelum berwudu. Sekarang masuklah kita ke adabul wudu. Apa adab-adab berwudu? Jadi adab yang mesti dilakukan ketika berwudu. Wudu ini merupakan ta'abbud, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang memiliki keutamaan yang sangat besar. Nah, adab yang pertama yaitu at-tasmiyah. Ya, baca bismillah. Bismillah tangan nanti. Bismillah saja, bukan bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la wudu'a. Ya. Tidak ada wudu yang sempurna. Atau wudu tidak sempurna liman lam yadhkur ismallahi alaihi, bagi yang tidak membaca bismillah sebelum berwudu. Tayyib.
hukum fikih yang terkandung di dalam ya hadis ini. Jumhur al-ulama, mayoritas para ulama membawa atau memaknai hadis ini. Ya, tidak ada wudu, la wudu'a. Nafyul kamal, tidak ada wudu yang sempurna. Maka itu sebabnya mayoritas para ulama mengatakan disunnahkan membaca bismillah, tidak diwajibkan. Dari pendapat Al-Hanafiyah, Al-Malikiyah, Syafi'iyah. Adapun Al-Hanabilah, bismillah sebelum mulai wudu itu adalah wajib. Ya, wajib. Kenapa? Berdasarkan hadis ini. Taib, apa hukum dan faedah yang bisa diambil dari hadis ini? Yang pertama, yustahabbu dzikru bismillah indal wudu, dianjurkan membaca bismillah ketika berwudu, mulai berwudu atau sebelum mulai berwudu. Tetapi perlu diperhatikan antara WC dengan bukan WC. Kalau WC jangan, dalam hati aja cukup. Tapi ini apa, di luar WC, di tempat yang khusus. Jadi dianjurkan, sangat disunnahkan. Yang kedua, kullama kana al-amal muwafiqan lisunnah kana aktsar ajra. Amalan itu semakin tepat dengan sunnah, maka semakin banyak pahalanya. Yang ketiga, an-nafyu thalathat aqsam. Ya, peniadaan di dalam hadis itu terbagi menjadi 3 bagian. La wudu'a, la salata. Tidak ada wudu, tidak ada salat. Pertama, nafyu sihhah atau nafyu sihhatin, ya, yaitu meniadakan keabsahannya, artinya batal, tidak sah. Nah, mana contohnya? La salata bighairi tahur, tidak ada salat tanpa berwudu. Artinya apa? Enggak sah wudu, salatnya tanpa wudu. Yang kedua, nafyu kamal, meniadakan kesempurnaan. La i'tikaf illa fil masajid tsalatsa, tidak ada i'tikaf yang sempurna kecuali 3 masjid. Tapi itu menurut sebagian para ulama juga. Yang ketiga, kalau la salata bighairi tahur, sepakat ini tidak sah. Ya. Yang ketiga, nafyu wujud, peniadaan hakiki, artinya tidak ada. La rajul fid dar, tidak ada laki-laki di rumah. Ya. Thayyib. Jadi Nabi SAW mengatakan, ya, la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaih. Tidak ada wudu bagi orang yang tidak membaca bismillah. Maka mayoritas para ulama mengatakan tidak ada wudu yang sempurna kecuali dengan baca bismillah. Adapun Imam Ahmad rahimahullah ta'ala mengatakan tidak sah, ya, tidak sah wudu seseorang yang tidak baca basmalah. Harus basmalah. Ini dia adab yang pertama. Adab yang kedua, as-siwak. Gunakan siwak. Siwak Nabi SAW, jangan siwak setan. Ya, mana siwak setan itu? Tembakau itu, yang baunya luar biasa itu. Ya, pakai siwak Nabi SAW, syajaratul arak, pohon arak, yang digosok di gigi, dipakai. Ya, yang banyak dijual di Makkah dan Madinah. Kemudian diriwayatkan Imam Ahmad rahimahullah ta'ala dengan sanad yang hasan. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laula an asyqa ala ummati, andai kata tidak memberati umatku, la amartuhum inda kulli salatin biwudu, niscaya aku akan perintahkan mereka setiap salat meskipun tidak batal. Ya, atau la amartuhum inda kulli salatin biwudu'in aw ma'a kulli wudu'in siwakun, begitu. Ya. Andai kata begitu, tidak memberati umatku, niscaya aku perintahkan mereka setiap kali berwudu menggunakan siwak. Wala akhartu isya al-akhirah ila thuluthul lail, dan aku akan akhirkan isya itu andai kata tidak memberakan sampai 1/3 malam. Ya, 1/3 malam pertama. Jadi ketika malam itu dibagi menjadi 3, nah 1/3 malam pertama, ya, akhirnya ya, dari 1/3 pertama itu waktu yang paling afdal untuk melaksanakan sholat isya.
Tapi mana batasan salat Isya? Batasan salat Isya itu ila muntasafil lail, tengah malam. Nah, jadi di sini Nabi SAW mengatakan, andai kata tidak memberatkan atas umatku, niscaya aku perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali salat atau bersiwak setiap kali berwudu. Niscaya aku perintahkan mereka. Masya Allah. Tayyib. Apa faidah yang bisa kita ambil dari riwayat-riwayat ini, dari hadis-hadis yang mulia ini, para hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, masyru'iyyatu awuki lis-sha'im walau ba'da zawal. Disyariatkan menggunakan siwak bagi orang yang berpuasa meskipun setelah tiba waktu zuhur. Nggak ada masalah, boleh. Jaiz. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan, andai kata tidak memberati umatku, aku perintahkan mereka bersiwak setiap kali wudu, setiap kali sholat. Nah, sholat zuhur kan wudu, sholat zuhur kan sholat. Sholat asar wudu, sholat asar juga sholat. Maka di sana dianjurkan untuk menggunakan siwak tanpa ada batasan dari Nabi SAW. Yang kedua, di antara waktu yang sangat dikuatkan untuk bersiwak, untuk memakai siwak ketika berwudu dan ketika sholat. Kenapa? Waktu sholat kita akan menghadap Rabbul Alamin Tabaraka wa Ta'ala, kita akan tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Maka karena itu dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, ketika malaikat atau ketika kita sholat, kita tidak pakai baca Al-Quran, malaikat tidak akan masuk ke mulut kita. Tapi ketika kita sholat, memakai siwak, lalu kita baca Quran, malaikat itu sampai masuk ke mulut kita. Maka disebabnya Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, apa kata beliau alaihi salatu wassalam? Man akala min hadhihi syajarah, siapa yang makan pohon-pohon ini, mana dia bawang merah, mana dia bawang putih, mana dia bawang pere, atau apa bawang sayur mentah tentunya, fala yaqrabanna masjidana wal yaq'ud fi baitihi, jangan dia naik ke masjid, dia diam di rumah. Kenapa? Baunya busuk. Maka lihat Nabi SAW ketika disuguhkan oleh Abu Ayyub Al-Ansari, sebelum Nabi buat rumah di Madinah, disuguhkan bawang putih mentah. Ternyata tidak dimakan oleh Nabi SAW. Ditanya, kenapa ya Rasulullah? Qala innal malaikata tata'adza mimma yata'adza minhu banu Adam. Sesungguhnya malaikat itu tersakiti apa saja menyakiti anak Adam. Maka aku tidak mau menyakiti malaikat. Nah, oleh karena itu, gunakan siwak. Di antara waktu yang sangat dianjurkan menggunakan siwak, yaitu apa? Ketika kita sholat dan ketika berwudu. Yang ketiga, istihbabu tajdidil wudu li kulli shalah. Dianjurkan untuk memperbaharui wudu setiap sholat. Paling bagus, hatta tidak batal. Kalau batal bukan disunahkan, wajib. Disunahkan memperbaharui wudu setiap kali akan sholat. Kemudian yang keempat, istihbabu ta'khiri salati isya ila thuluthil lailil awal. Dianjurkan mengakhirkan waktu isya sampai 1/3 malam pertama. Sampai sepertiga malam pertama. Maka ini diantara waktu yang menyelisih waktu-waktu salat yang lain. Waktu salat yang lain paling afdal salat amalan itu adalah di awal waktu. Kecuali salat Isya. Tapi apa? Jikalau itu berjamaah dan tidak memberatkan. Oleh karena itu misalkan kita kajian Maghrib Isya, andai kata agak mundur Isyanya tidak ada masalah. Semakin bagus. Tapi dengan syarat tidak memberati. Karena itulah di Islam itu raf'ul haraj an hadhil ummah, mengangkat kesulitan dari umat ini.
Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya kira itu dia yang bisa kita ambil pada kesempatan malam yang berbahagia ini, yang berkaitan dengan adab-adab kita sebelum berwudu, dan insyaallah taala berikutnya adab-adab kita di saat berwudu di pertemuan selanjutnya. Wassallallahu wasallam wa baraka ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Dan saatnya kami berikan kesempatan bagi para pemirsa yang sudah ikut tergabung di kesempatan malam hari ini melalui Hijrah TV di Nusantara, di Telkom, di satelit Telkom dan yang lainnya, juga yang dari live Facebook di layanan interaktif 0811 390 110 atau juga melalui kolom komentar atau SMS atau WhatsApp. Baik, kita akan ambil pertanyaan pertama di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah setiap mau berwudu kita harus membasuh kemaluan terlebih dahulu? Terima kasih. Jawabannya tidak. Itu kalau kita qadha hajat. Ya, kalau qadha hajat, ya, atau di saat kita junub. Kalau tidak, tidak perlu. Wallahu taala ala wa alam. Kemudian pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau tanya tentang bagaimana hukum dalam Islam antara bayar hutang dan amal ke masjid, infak. Diwajibkan yang mana, beramal untuk masjid atau bayar hutang? Kita katakan ya bahwasanya bayar hutang itu wajib. Ya, infak itu sunnah. Maka laksanakan yang wajib dulu baru yang sunnah. Wallahu taala ala wa alam. Baik, kita angkat telepon pertama kesempatan malam hari ini. Ya, halo. Halo. Ya, halo. 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 Ya, halo, silakan pertanyaannya. Ya, Assalamualaikum. Ini mau bertanya, kalau misalnya habis wudu tuh membaca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna salah wa asyhadu anna Muhammadin abduhu wa rasuluhu, itu salah Ustaz? Baik, dari mana ini? Dari Kalimantan Ustaz. Baik, barakallahu fikum. Ditunggu jawabannya. Ya. Kalau misalnya kita tuh bermakmum sama imam tapi kita tuh nggak suka dengan imamnya, itu apa kita berusaha Ustaz karena sifatnya? Baik. Itu nggak baik. Baik, ditunggu jawabannya. Nggak betul gitu Ustaz. Baik, barakallahu fikum. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Baik, sambil kita menunggu, kita jawab pertanyaan ini. Kita katakan bahwasanya ya selesai kita berwudu, kita berdoa dengan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Boleh sampai sana. Allah akan bukakan baginya pintu surga yang 8, dipersilahkan masuk dari mana yang dikehendaki. Wallahu taala ala wa alam. Kemudian yang kedua, berimam dengan makmum yang kita tidak sukai karena urusan pribadi tidak ada masalah. Tapi kalau imam itu tidak disukai karena akhlaknya atau karena agamanya, maka salat imam berbahaya. Adapun salat makmum tidak ada masalah. Wallahu taala ala wa alam. Baik, kita angkat telepon berikutnya. Terputus, silahkan dicoba di 0811 390 110. Baik, pertanyaan berikutnya. Misal kita wakaf Al-Quran atas nama anak kandung, orang tua, saudara mereka masih ada. Berharap agar pahala mereka tetap mengalir. Tidak ada masalah. Ya, insya Allah tetap dapat pahala. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kalau mandi suci haid, wudhu dulu baru gosok kepala atau gosok kepala dulu baru wudhu? Ya wudhu dulu baru gosok kepala. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apa bisa kedudukan siwak diganti dengan sikat gigi? Tidak bisa. Karena Nabi SAW ya katakan siwak bukan ya sikat gigi. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kita akan menelepon berikutnya. Ya, halo. Ya, halo. Salam, dari mana? Halo, halo, dari mana? Silakan pertanyaannya. Kalau saya tuh kan kalau mandi junub itu tuh mandi dengan biasa, terus pakai sampo, pakai sabun, lepas itu baru berwudu, baru mandi junubnya tuh dah. Baik, ditunggu jawabannya. Barakallahu fiik. Ya, ditunggu jawabannya. Begini Ustaz, lepas sholat kemal itu apa bacanya, bacaan doa wudu itu? Baik, ditunggu jawabannya.
Assalamualaikum warahmatullahi. Kami silahkan di 0811 390110. Baik. Kalau mandi junub di kali sambil berenang, sah enggak? Tidak ada masalah, sah. Asal laksanakan dulu adabnya seperti yang tadi. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ustaz, di lingkungan saya banyak orang Kristen, dia berburu dapat payo semacam binatang sapi. Bolehkah saya beli untuk saya makan? Kita katakan kalau itu sapi kemudian masih hidup atau mereka Nasrani, mereka sembelih, ya, maka tidak ada masalah. Halal, wallahu ta'ala ala wa alam. Baik, kita angkat telepon berikutnya. Ya, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi, dari mana? Silakan pertanyaannya. Ini ada dua pertanyaan. Iya. Yang pertama, bagaimana hukumnya kita mandi di kolam? Bagaimana hukumnya kita berwudu di kolam yang dipakai biasa mandi? Ini yang pertama. Terus ini yang kedua, masalah salah di antara dua tiang. Masih ada. Baik. Masih belum bisa mengambil keputusan ini. Baik, itu. Kalau saya ke masjid, saya jumpai jamaah yang sedang salat di antara dua tiang. Terus saya Baik. di belakang masjid. Apakah Baik, ditunggu jawabannya. hukumnya gitu? Ditunggu jawabannya. Barakallahu fiik. Ya, halo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi, dari mana? Dari Bekasi Ustaz. Silakan pertanyaan dari Bekasi. Ya Ustaz, pada saat kita buang hajat, kita merasa yakin bahwa najis sudah terbuang. Dan kita setelah itu berwudu lalu sholat. Nah, setelah sholat kita merasakan ternyata celana itu kena percikan najis gitu, atau air seni lah bahasanya itu. Bagaimana, apakah sholat kita mengulang kembali Ustaz? Baik, ditunggu jawabannya. Barakallahu fiik. Ya. Baik, kami silahkan di 0811 390110. Baik, kita jawab. Saya kalau mandi junub, mandi dulu, pakai sampo, setelah itu baru wudu, kemudian baru mandi. Tidak benar cara seperti itu. Cara Nabi itu tadi gampang, sederhana, nggak perlu pakai sampo, pakai sabun. Ya, tapi kalau mau pakai sabun di tengah-tengah mandi junub tidak ada masalah. Jadi, ya, cuci kemaluan, cuci tangan bekas menggosok kemaluan tersebut, kemudian berwudu sempurna, kemudian siram kepala supaya sampai ke akar-akar. Setelah itu baru siram seluruh anggota badan, akhir cuci kaki. Ini cara yang benar. Ya, wallahu ta'ala ala wa alam. Baik, bukan wudunya terakhir dan tidak perlu baca lagi doa wudu. Ya, wallahu ta'ala ala wa alam. Baik, kita angkat telepon berikutnya. Ya, halo. Baik, terputus. Bagaimana hukumnya wudu di kolam biasa tempat mandi? Tidak ada masalah. Ya, asal airnya banyak dan tidak dirubah oleh Allah Ta'ala wa alam. Kemudian bagaimana sholat di antara dua tiang? Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, dahulu kami di zaman Nabi SAW nattaqis sawari, menghindar namanya sholat di antara dua tiang. Kenapa? Memutus sholat. Memutus sholatnya Allah Azza wa Jalla akan putus dia. Nah, temukan jamaah seperti itu di masjid, bagaimana? Buat saf di belakang. Dan yang datang, ingatkan dia. Ya, Allah Ta'ala wa alam. Baik, kemudian kita ambil pertanyaan berikutnya. Ya, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi, dari mana? Dari Kalbar. Silahkan yang dari Kalbar. Ya, mau nanya nih. Itu di saat di waktu zikir setelah sholat jamaah. Saat imam menghadap makmum, bolehkah makmum meninggalkan imam Ustaz? Baik, ditunggu jawabannya ya. Ya. Baik, barakallahu fikum. Kami persilahkan di 0811 390110. Baik. Pertanyaan berikutnya di sini. Waktu istinja sudah rasakan bersih. Tapi begitu selesai sholat ternyata ada air. Dan itu air kencing. Kalau yakin air kencing maka ganti celananya, bersihkan diri kembali, berwudu, kemudian ganti sholatnya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik, kita angkat telepon berikutnya dulu. Ya, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi, dari mana? Silakan yang dari Sembalun. Bagaimana hukumnya mendatar yang membeli yang kita juga memotong kerak, misalnya dalam satu karung dipotong 2 kilo, alasannya nanti tak yang atau lain. Itu saja. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kita ambil pertanyaan berikutnya. Jika kita minjam uang kepada pedagang terus kita
Ya, baik kita angkat dulu. Ya, halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana? Dari Jambi, Ustaz. Silakan pertanyaannya. Ini menanyakan Ustaz, saya anggota polisi, Iya. pengamanan di suatu bank. Hmm. Saya pula saya menerima honor di bank, apakah itu hukumnya riba, Ustaz? Baik, itu saja. Iya, Ustaz. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu jawabannya. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari mana? Sulawesi Tengah. Silakan pertanyaannya. Ini tentang niat nih, kalau mau niat mandi junub, kalau Baik. sudah berangkat mau pergi mandi, apa sudah niat? Baik. Baik. Niat saja, Ustaz. Baik, ditunggu jawabannya. Barakallahu fiik. Oke. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan. Dari yang mau di Lampung. Silakan yang dari Lampung. Ini Pak, saya mau tanya jumlah rakaat sholat tahajud dengan sholat duha, Pak. Baik, itu saja. Ya. Baik. Ya, Pak Ustaz. Baik. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, halo. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana? Dari Banjarmasin. Silahkan pertanyaannya. Saat dua rakaat itu yang paling hadisnya itu yang dilipat dimasukkan atau Baik. seperti saja, Pak Ustaz? Baik, ditunggu jawabannya. Sama satu Ustaz, kalau dibacanya Allahumma firli warhamni wajibuni wahdini wajibuni itu apa hasilnya, atau firli warhamni wajibuni gitu, Pak Ustaz? Baik, ditunggu jawabannya. Ustaz. Baik, barakallahu fikum. Ya, Waalaikumsalam. Ya, halo. Halo, Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana? dari Kepala Riau. Iya, silahkan pertanyaannya. Dia tuh nanya, Hmm. kalau kita istinja itu suatu hajat kecil atau besar, bacanya apa? Bacaannya? Baik. Bacaannya Baik, ditunggu jawabannya. Baik, ditunggu jawabannya. Barakallahu fiik. Ditunggu jawabannya. Ya, halo. Assalamualaikum, Assalamualaikum warahmatullahi. Dari mana? dari Jambi. Silakan pertanyaannya. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Silakan pertanyaannya. Ya, ini mau nanya soal masalah anak nih. Kalau anak melawan sama orang tua, sebagai orang tua bersabar, tapi dalam hati itu masih memang sampai menangis sama anak itu. Kita sudah memaafkannya, tapi hati itu sedih gitu. Apakah itu masih berdosa ke anak terhadap orang Baik, tua? ditunggu jawabannya. Barakallahu fiik. Ya, baik. Baik, kita break dulu untuk menelpon. Kita jawab pertanyaan yang sudah masuk dulu. Begitu sholat berjamaah, selepas imam menghadap ke makmum, lalu bolehkah makmum meninggalkan imam? Tidak ada masalah, sudah boleh. Karena kita itu baru boleh bergeser dari tempat duduk kita ketika mengucapkan tabarakta ya dzal jalali wal ikram, la ilaha illallah wa la syarika, sudah boleh kita bergeser. Wallahu taala ala wa alam. Kemudian bagaimana hukumnya pengepul atau saudagar? Dia ini mengurangi timbangan karena alasan nanti kekurangan. Kalau itu kita tahu sama tahu dan kita saling menerima hal tersebut, kita memaklumi, dia juga memaklumi, tidak ada masalah. Tapi kalau diam-diam dia potong, ini tidak boleh. Wallahu ta'ala ala wa alam. Nah, saya polisi bertugas di bank. Kalau dikasih honor dari bank bagaimana? Enggak boleh. Tapi kalau pemerintah yang kasih honor lewat transfer bank, tidak ada masalah. Ya, wallahu ta'ala ala wa alam. Baik, niat mandi junub, apakah sejak berangkat itu sudah dikatakan niat? Iya, keinginan hati itu nama niat. Bukan lafaz nama niat. Allah ta'ala ala wa alam. Berapa rakaat tahajud dan duha? Tahajud itu maksimal 13. Duha maksimal itu 8. Allah ta'ala ala wa alam. Duduk 2 rakaat itu apa yang paling utama? Apakah tawarruk atau iftirash? Iftirash. Yaitu seperti duduk antara 2 sujud, yaitu menduduki kaki kiri dan memberdirikan telapak kaki kanan. Allah ta'ala ala wa alam. Masalah doa Rabbighfirli warhamni warzuqni wajburni, kita katakan ya, andai kata ketukar tidak ada masalah insyaallah taala, tapi urutannya Rabbighfirli warhamni. Wallahu taala ala wa alam. Kemudian istinja ya, apa zikir kita ketika ya saat kita istinja? Tidak ada zikirnya. Ya,
tidak ada zikirnya, selesai istinja. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian sang anak itu durhaka, tetapi kita maafkan dia, tapi hati ini merasa sedih. Kalau sudah maafkan, apakah anak tetap berdosa? Kalau sudah dimaafkan, maka insya Allah tidak ada masalah. Dan tetap orang tua bersabar dan doakan dia kepada Allah Azza wa Jalla, Allah perbaiki anak kita. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian, bagaimana hukum jika kita minjam uang kepada pedagang, terus kita dikasih gula, minyak, dan lainnya tanpa diminta, apakah itu riba? Saya pastikan dulu di sini. Minjam, kita dikasih. Kalau kita minjam, kita dikasih, tidak ada masalah. Tapi kalau kita minjam, kita yang ngasih ke dia, ini riba. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kalau kita berhubungan di malam hari, apa langsung mandi junub? Boleh tidak, asal berwudu dulu sebelum tidur. Allah ta'ala ala wa alam. Apakah sholat wudu boleh dilaksanakan? Iya boleh, karena itu adalah ya ikrar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah ta'ala ala wa alam. Boleh wanita lagi ada pria, kita katakan boleh. Berdasarkan hadis Muawiyah bin al-Hakam as-Sulami, ketika budaknya ya mengembala kambing dan kambingnya dimakan oleh serigala, dapat dikejar dan disembelih, disuruh makan. Ya, jadi wanita boleh menyembelih. Allah ta'ala ala wa alam. Kemudian pertanyaan berikutnya di sini. Apakah mandi wajib, mandi junub laki-laki dan perempuan itu caranya sama? Tidak ada bedanya. Hanya bedanya sedikit. Apa itu? Wanita setelah menggosok akar-akar rambutnya, kepalanya semua, boleh ikatan rambutnya tidak dibuka. Boleh disiram dari luar-luar saja. Hanya itu bedanya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Suami menyebut kata cerai, apakah sah? Kenapa tidak sah? Sah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Maka ini kalimat tidak boleh dimain-mainkan. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ya, halo? Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana? Dari Sorong, Pak. Silahkan yang dari Sorong. Pak, mau tanya, ini kalau sholat witir itu bacaannya surat itu 3 kali atau 1 kali, Pak? Maksudnya begini, di Sorongnya ada yang imam itu baca Qul Hudu 3 kali, Falak 3 kali, Nas 3 kali. Itu bagaimana? Ya, itu benar atau? Baik, itu jawabannya. Baik, kita katakan bahwasanya ya, kalau hanya sekali ya, Al-Falaq sekali, An-Nas sekali, ya, bukan diulang-ulangi dalam 3 rakaat itu berkali-kali. Wallahu ta'ala ala wa alam. Barakallahu fikum. Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi. Dari mana? Dari Bekasi, Ustaz. Silakan pertanyaannya. Mau tanya, Ustaz, bagaimana untuk seorang muslimah wudhu di tempat terbuka? Baik, ditunggu jawabannya. Baik, barakallahu fiik. Ya, halo. Halo. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana? Kalimantan Timur. Silakan pertanyaannya. Bagaimana tata cara Nabi setelah dia berdoa bagi angkatan doa bagi dia? Baik, ditunggu jawabannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, halo. Baik. Wudu bagi wanita di tempat terbuka bagaimana? Silakan dia wudu ya, dan dia menghindar dari laki-laki. Dan tidak boleh membuka jilbabnya, tetapi dia usap kepalanya dari dalam jilbabnya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian selesai sholat, Nabi SAW berdoa tetapi tidak mengangkat tangan. Seluruh riwayat mengangkat tangan, riwayatnya lemah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ya, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan pertanyaannya. Mau tanya dari Kalimantan Tengah. Silakan pertanyaannya. Mau tanya pilkada itu kalau nggak tahu agamanya, terus ternyata agamanya Kristen, bagaimana? Apakah berdosa karena tidak tahu agamanya? Baik, ditunggu jawabannya. Barakallahu fiik. Ya, halo. Halo. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Dari mana? Dari Mas Ustaz. Silakan pertanyaannya. Pertanyaannya begini, gimana masalah makan?
Apakah boleh kita makan sambil jalan? Baik, ditunggu jawabannya. Sambil jalan. Baik, Itu aja. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat pilkada kita tidak tahu, kalau nggak tahu jangan milih. Karena memilih ini ya bergantung kepada maslahat dan mudaratnya. Kalau tidak ada maslahatnya, maka itu hak kita luber langsung bebas rahasia. Tapi kalau ada maslahatnya bagi kaum muslimin antara muslim dengan kafir, pilih yang muslim. Ya, wallahu taala ala wa alam. Kita katakan makan sambil berjalan. Kita katakan kalau di atas motor tidak masalah, di atas mobil tidak masalah. Tapi sambil berjalan sebaiknya tidak. Ya, apalagi minum. Wallahu taala ala wa alam. Kemudian, apakah seorang yang kurang fasih menyebut huruf ra tetapi tidak sampai ya, la boleh menjadi imam? Kita katakan kalau ada yang lain ganti yang lain. Wallahu taala ala wa alam. Bagaimana posisi imam tinggi dari makmum? Kita katakan kalau tinggi tidak terlalu beda, tidak ada masalah. Tinggi harus diratakan kecuali ada maslahatnya untuk mengajarkan sesaat saja. Wallahu taala ala wa alam. Berapa harikah masa nifas wanita? Tidak ada ketentuannya. Terkadang banyak hari, terkadang sedikit. Namun maksimal yaitu 40 hari. Wallahu taala ala wa alam. Mandi junub pakai 1 ampere jika air untuk bilas tinggal sedikit kena cipratan air bilas. Bagaimana? Tidak ada masalah. Karena Nabi SAW dia wudu bukan 1 ember tetapi 1 gantang. Wallahu taala ala wa alam. Kalau mandi junub ada tatonya sah apa tidak? Ya, tidak ada masalah insyaallah. Kalau memang akan menyakiti dia ketika dihilangkan. Wallahu taala ala wa alam. Apakah hukumnya jika saya jaga gereja terus selesai jaga saya dikasih honor dari pihak gereja? Pertama, kalau itu dari pemerintah yang menyuruh jaga tidak ada masalah. Tapi ya kita sebagai simpatisan berjaga nggak boleh. Itu ibadah mereka, urusan mereka, dan tidak boleh terima honor dari mereka. Ya, wallahu taala ala wa alam. Bacaan zikir setelah sholat apakah harus tertib urutan? Tidak harus tertib. Wallahu taala ala wa alam. Ya, halo? Terputus. Silahkan. Ya, halo? Ya, halo? Baik. Ya, halo? Halo? Ya, halo? Baik, nampaknya itu saja yang bisa kita ambil pada kesempatan malam yang berbahagia dan mulia ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.